Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau menaiki kendaraan, beliau membaca doa. Untuk itu kita disunahkan membaca doa naik kendaraan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, perkenalkan saya Zainal, ya, diamanahi oleh Akhi Iqbal untuk menemani perjalanan para jemaah sekalian selama di dua tanah suci, di tanah suci Madinah dan insya Allah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah nanti saya bersama ada Ustadz Arif juga, sama ada Mbak, ya. Baik para jemaah sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang jemaah Daihatur di kota Madinah Al-Munawwarah. Sekarang kita akan menuju hotel, ya. Masya Allah, perjalanan di pesawat berapa jam? 4,5 jam. Ya, 2 kali makan ya. Sudah lapar belum? Insya Allah nanti ada ya. Ada makan nanti? Ada. Insya Allah ada ya. Waktu sekarang kota Madinah udah jam 12. Sudah pada sholat maghrib dan isya belum? Sebagian banyak yang belum ya. Ya. Insya Allah nanti sholat di hotel ya. Setelah itu makan, istirahat, dan jadwal kita insya Allah besok kita bersama-sama sholat subuh di Masjid Nabawi. Insya Allah. Sudah tahu pahala sholat di Masjid Nabawi? Dijelaskan Pak Ustadz. Ya. Hotel kita insya Allah nggak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Ya, kita akan singgah beberapa hari di Hotel Darun Naim, ya, Darun Naim. Kemudian waktu subuh di kota Madinah, ya, saya belum lihat tadi jadwalnya. Nanti istirahat, kemudian 1 jam sebelum subuh kita akan bangunkan, ya, dan persiapan untuk barang-barang menuju ke Masjid Nabawi. Jadi nanti agenda jemaah setelah datang ke hotel, makan, sholat, istirahat. Jangan dulu ke Masjid Nabawi ya. Biar kita untuk yang pertama kali, hari pertama kita diupayakan untuk bareng-bareng yang menuju Masjid Nabawi. Kita bareng berangkat 36 nanti menuju Masjid Nabawi. Waktu sholat Masjid Nabawi. Ya, untuk waktu subuh berbeda dengan waktu Indonesia. Ya, di sini lebih siang. Waktu sholat subuhnya pukul 5:12. Kalau di Indonesia jam berapa? Biasanya? Setengah 5 ya. Nah, di sini jam 5:04 berarti jam 4 ya, insya Allah persiapan mandi ya, kita mau masuk ke Masjid Nabawi ya, kita mandi bersih-bersih ya, giliran nanti di kamar. Kemudian yang bapak-bapak pakai pakaian yang terbaik ya, pakai minyak wangi karena kita akan ke Masjid Nabawi ya. Kemudian setelah selesai mandi dan beres-beres, nanti insya Allah kita kumpul di lobi hotel ya, di lantai G di lobi hotel jam maksimal jam 4.30 ya, supaya kita dapat nanti di Masjid Nabawi sholat tahajud ya, atau sholat witir. Nah, biasanya ada adzan awal kalau di sini jam 4:04 itu ada adzan. Jamaah kumpul di lobi jam berapa Ustaz?
maksimal jam 4.30. Jam Kalau 4.30. boleh, misalkan jam 4 nih udah beres mandi mau turun boleh. Ya. Jam 4 boleh ya? Boleh jam 4. Oke. Maksimalnya jam 4.30 itu kita sudah berangkat. Ya. Kita insya Allah nggak terlalu jauh, sekitar 5 menit mungkin menuju Masjid Nabawi kalau jalan pelan yang linear. Hotel dekat Masjid Nabawi ya Ustadz ya? Insya Allah ya, sekitar 100 meteran ada, 100 atau 150. Dekat banget ya? Iya. Nanti kita maksimal jam 4.30 ya, syukur-syukur sebelum jam 4.30 udah kumpul semua kita langsung akan menuju Masjid Nabawi ya. Nanti di Masjid Nabawi ini nanti akan dipisah ya, karena untuk masuk pintu ibu-ibu dan bapak-bapak itu terpisah. Jadi nanti untuk yang ibu-ibu bareng dengan Mbak ya nanti bareng-bareng, kemudian yang bapak-bapak nanti bareng dengan saya dengan Ustaz Arif. Nanti setelah selesai sholat subuh, kemudian zikir, biasanya selesai subuh itu 5:30 ya. Jadi maksimal jam 6 ya. Kita kumpul lagi di titik halaman Masjid Nabawi, kita akan tentukan di gerbang nomor berapa. Nah, nanti jam 6 diupayakan kita kumpul di gerbang pintu Masjid Nabawi ya, di gerbang pagernya. Setelah itu menuju hotel bareng-bareng. Kemudian sarapan pagi ya, setelah sarapan pagi istirahat, persiapan zuhur atau nanti sore kita akan agenda lihat di jadwalnya ya, mungkin ziarah sekitar Masjid Nabawi ya. Di Masjid Nabawi ada tempat-tempat yang disunahkan ya untuk kita ziarahi, diantaranya Raudhah ya, kemudian ada makam Rasulullah bersama para sahabatnya ya, kemudian ada pemakaman Baqi ya. Kita lihat situasi dan kondisi, seandainya tidak lelah ya para jemaah karena membutuhkan tenaga ya, insya Allah kita akan ziarah nanti sore di sekitar Masjid Nabawi ya, perkenalan. Kemudian besok hari Jumat ya kita maksimalkan untuk banyak beribadah. Selama di Masjid Nabawi kita sholat, kemudian ke Raudhah, kemudian kita baca Quran ya. Nanti kalau di Mekah lebih banyak disunahkan untuk tawaf. Hari Jumat ke Rodanya grup atau gimana Pak Ustadz? Ke Raudhah kita insya Allah grup. Grup ya, hari Jumat ya? Sama untuk teknisnya yang ibu-ibu kan dipisah nanti dengan Mbak, atau mungkin nanti ada mutawifah ya. Kalau nggak ada mutawifah nanti kita akan carikan. Kalau yang bapak-bapak nanti insya Allah dengan saya dan Ustaz Arif. Itu sedikit gambaran ya untuk rincinya. Insya Allah nanti ketika kita ziarah kita akan jelaskan ya sunah-sunahnya, dalil-dalilnya. Mungkin itu sedikit pembukaan. Ustaz Arif barangkali mau menambahkan. Baik para jemaah sekalian, tak terasa ya sebentar lagi kita akan masuk ke batas. Jadi kota Madinah ini adalah di mana kota Rasulullah SAW lahir. Beliau di mana? Di Mekah ya. Kemudian beliau setelah diusir oleh orang-orang kaum musyrikin Mekah, beliau hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Kemudian beliau hingga sampai akhir hayat ya, sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah dan beliau dikuburkan di kota Madinah ya. Dan insya Allah nanti ada jadwalnya untuk ziarah ke makam Rasulullah ya. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah, nanti di depan kalau kita belum lewat ada batasnya. Jadi Madinah itu punya batas ya. Namanya Bidayatu Hudud Haram, batas tanah haram. Nah, di antara keutamaan kota Madinah selain ada Masjid Nabawi ya, ternyata non muslim tidak boleh masuk ya. Ini khusus untuk kaum muslimin, orang-orang Islam. Sama kota dua tanah suci ini, Madinah dan Mekah, itu khusus untuk kaum muslimin. Jadi kalau ada orang non muslim misalkan dari Jeddah, kalau Jeddah itu udah umum. Kalau mau masuk ke Mekah itu udah ada jalan lain. Jadi di Bidayatul Hudud Haram, batas tanah haram itu akan berbelok balik lagi ya. Kalau ada orang non muslim ya, mau masuk kota Madinah atau Mekah itu tidak boleh ya. Jadi ini diantara kekhususan
dua tanah suci ini ya. Dan bahkan di hadis yang sahih disebutkan di yaumil kiamah nanti hari akhir Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah dan kota Mekah. Kemudian hadis yang lain para jemaah sekalian, Rasulullah SAW dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tusaddu rihlah atau rihal illa salah satu masjid ya. Tidak disunnahkan atau tidak diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali mengunjungi ke 3 masjid ya. Di antaranya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa ya. Dan sekarang kita insya Allah akan menuju salah satu masjid yang disebutkan dalam hadis tadi ya. Jadi kita tidak boleh meniatkan khusus untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali ke 3 masjid. Dan ini dinilai pahala yang kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian selama berada di kota Madinah, insya Allah kita akan mengunjungi masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabawi ya. Ada di dalam Al-Quran disebutkan ada Masjid Quba ya. Kemudian ada Masjid Qiblatain. Nah, nanti insya Allah ada waktunya, kalau tidak salah hari Sabtu ya. Hari Sabtu nanti ada ziarah kota Madinah dengan menggunakan bis ya. Salah satunya ke Masjid Quba ya. Kemudian Masjid Qiblatain, kemudian ke tempat yang lainnya, Jabal Uhud ya, ada Gunung Uhud, ada pemakaman syuhada. Insya Allah nanti akan kita lihat jadwalnya kapan, kita akan umumkan lagi. Yang lainnya para jemaah sekalian, suasana di Madinah berbeda dengan di tanah air ya. Tadi kita keluar dari bandara aja udah kedinginan. Kemudian di bis juga ini kalau yang dingin AC-nya ditutup.